Ya, setelah ijazahnya dinyatakan asli ya oleh Puslap 4 Bareskrim Polri, kini giliran Joko Widodo melakukan perlawanan balik. Iya, dan informasinya bukan hanya Pak Jokowi yang melaporkan, tapi juga ada sejumlah laporan lain, baik itu di Polres maupun di Polda Metro Jaya, dan totalnya menurut Polda Metro Jaya ini ada 6 laporan. 6 laporan. Luar biasa. Kalau pagi-pagi biasanya yang panas nih kompor ya di dapur nih ibu-ibu. Kompor, ini tapi ijazah yang panas. Ijazah yang panas terus nih pagi-pagi. Kita akan bahas pemirsa dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio maupun melalui sambungan Zoom. Sudah hadir Pak Herman Kadir, tim advokasi anti kriminalisasi dan aktivis. Selamat pagi Pak Herman. Selamat pagi Pak Herman. Ini mewakili Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Oke, Roy Suryo CS. Kemudian Bang Andi Aswan, Waketum Jokowi Mania Joman. Selamat pagi Bang Aswan. Pagi Bang Andi. Malam, pagi Mas Philip. Pagi persona pemirsa TV One. Sehat-sehat selalu. Semangat. Amin. Baik. Dan juga sudah terhubung dengan sambungan Zoom Pak Susno Duaji, Komjen Pol Purnawirawan. Selamat pagi Pak Susno. Selamat pagi para pemirsa sekalian, Pak Andi dan Pak. Selamat pagi semua. Baik, Pak Susno sebagai Kabareskrim Polri 2008-2009 ya. Kita minta tanggapan Pak Susno melihat kasus ini setelah kemudian Bareskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi ini asli, akhirnya di Polda Metro Jaya masih dilanjutkan penyelidikan maupun penyidikannya. Bagaimana kasus seperti ini Pak Susno? Pertama dihentikan di Mabes Polri itu penghentian penyelidikan ya. Berarti penyelidikan itu tidak menemukan alat bukti untuk jadi pidana, satu. Yang kedua, tentang perkara di Polda Metro itu sekian laporan polisi digabung jadi satu, itu bagus sekali. Kenapa bagus? Yaitu supaya tidak perkara ini cepat tuntas gitu, tidak bergeser kemana-mana. Yang ketiga, apa yang didapat di Bareskrim Polri itu tidak langsung otomatis menjadi alat bukti di di Polda Metro. Mengapa? Karena perkaranya lain. Satunya pencemaran nama baik di Polda Metro, yang di Bareskrim itu titik beratnya kepada ijazah palsu ya. Dan juga apa yang terjadi di Bareskrim itu tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan itu belum pro justisia. Karena belum pro justisia, maka apa yang didapat tidak bisa dijadikan alat bukti sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP ya. Jadi Polda Metro harus mengulang lagi, dan kebetulan Polda Metro sekarang juga sedang melakukan penyelidikan, belum jadi penyidikan. Apakah ini akan bisa segera tuntas menjadi penyidikan? Tidak. Cukup lama saya kira ini untuk menjadi penyidikan. Karena apa? Ijazah yang didapat sekarang itu, alat pembandingnya juga masih alat pembanding biasa, ditemukan dari teman-temannya dan sebagainya. Jadi masih cukup panjang lah ya untuk ini menjadi penyidikan di Polda Metro. Apakah di Polda Metro akan dihentikan penyelidikannya? Kita wait and see juga ya. Tapi berharap kita hargai bahwa semua laporan sudah dikumpulkan jadi satu, dan ini akan segera tuntas gitu ya. Itu kita hargai yang di Mabes, kita hargai di Polda Metro, dan kita ini menjadi pelajaran bagi seluruh bangsa Indonesia gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Susno. Nanti kita akan kembali ke Pak Susno, tapi saya terlebih dahulu akan ke Pak Herman. Pak Herman, menanggapi ada laporan di Polda Metro Jaya maupun di sejumlah Polres yang kemarin Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ke-6 laporan total ini kemudian nantinya akan ditangani semua oleh Polda Metro Jaya. Tanggapan Anda? Gini ya, artinya hasil labkrim itu baru identik. Identik itu artinya memang bahasa labkrim itu seperti itu. Nah, untuk menjadi kepastian hukumnya bahwa itu palsu atau tidak, itu harus ada proses hukum lagi. Namanya proses pengadilan. Jadi proses pengadilan. Jadi hakimlah yang berhak untuk memutus apakah ijazah itu asli atau palsu. Jadi hakim yang memutus. Nah, persoalan ini juga tidak hanya sampai di situ. Kalau seandainya itu masih diproses tingkat level pengadilan negeri, tentu ada proses hukum lagi lebih tinggi, yaitu pengadilan tinggi. Tentu ada level lebih tinggi lagi, yaitu kasasi gitu loh.
Jadi ini masih sangat jauh ya kalau mau mengkriminalisasi kasus Polda Metro Jaya itu bisa terjadi. Kenapa? Proses hukum hasil lab krim itu sendiri harus dijelaskan, harus diputuskan oleh hakim yang menyatakan bahwa itu ijazah Jokowi itu palsu atau ijazah Jokowi itu asli. Nah, itu. Jadi proses hukumnya. Yang kedua, masih ada proses perdata yang sedang digugat di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, ini juga harus ada pembuktian ya. Jadi nanti hasil lab krim itu bisa dijadikan alat bukti di Pengadilan Surakarta ini maupun Pengadilan Negeri Sleman itu. Nah, nanti juga mengalami proses lagi, level banding dan level kasasi juga. Jadi ini masih panjang ceritanya bahwa untuk kasus Polda Metro Jaya ini baru bisa naik ke tahap penyidikan ya atau mau proses hukum lebih lanjut ya. Itu harus ada kejelasan hukum dulu, kepastian hukum dulu. Masalah sudah ada putusan hakim yang menyatakan bahwa ijazah itu asli atau palsu. Baik. Itu. Pak Herman. Tapi sebelum ke Bang Andi, saya juga mau ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, artinya tim dari Roy Suryo juga ikut mempertanyakan bahwa hasil penyelidikan Baris Krim Polri ini betul atau tidak, Pak Susno? Kan tim Roy Suryo juga tidak mempercayai hasil dari penyelidikan dari dilakukan oleh Baris Krim Polri. Baik, kami masih memperbaiki hubungan komunikasi dengan Pak Susno Duaji begitu ya. Sebelum ke Bang Andi, kembali saya ke Bang Herman. Artinya kan ini kan masih babak pertama kalau main bola. Masih ada babak-babak selanjutnya. Tapi apa yang kemudian akan dilakukan oleh tim Roy Suryo CS untuk kemudian membuktikan bahwa memang ijazah yang Pak Joko ini tidak asli, begitu? Jadi gini, di perkara Polda Metro Jaya itu ya, pasal 310, 311 dan Undang-Undang ITE, khususnya pasal 27A. Laporannya Pak Jokowi. Laporan Pak Jokowi. Artinya laporan itu pencemaran nama baik beliau loh. Mereka merasa dicemarkan nama baiknya. Dirugikan begitu ya? Dirugikan. Nah, di satu sisi ada laporan TPUA di Mabes Polri. Ya, yang menyatakan bahwa mereka melapor Jokowi itu ijazahnya palsu gitu. Nah ini memang sudah ada hasil lab krim identik aslinya ya, hasil lab krim itu identik. Pembandingnya juga 3 loh, Pak. Ya, artinya identik, artinya itu sudah di cross check dengan. Tapi ini dilakukan secara tertutup. Ketika lab krim pada waktu itu. Nah TPUA telah mengirim surat kepada Mabes Polri untuk melakukan proses ulang atas lab krim itu. Dan ini harus transparan, dilakukan secara terbuka, menghadiri para pihak, pelapor, telapor, saksi, ahli, aksi, ahli, dan bahkan TPUA dalam suratnya itu meminta Komisi 3, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk hadir. Itu. Nah ini sudah ada SP2HP-nya dari Mabes Polri dan sudah ada respon dari Kapolri, siap akan kita laksanakan secara terbuka. Nah, kenapa ini harus dilakukan terlebih dahulu? Jadi kalau itu benar, ya Mabes Polri, saya atung jempol kepada Mabes Polri kalau benar dia mau melakukan secara transparan lab krim itu, lab krim ulang itu secara transparan. Artinya ya itulah, itu yang diinginkan oleh kami bahwa kalau itu dilibatkan secara langsung begitu ya, secara tidak langsung ya? Iya. Timnya untuk pembuktian ijazah ini? Ya itu kan harus melalui secara transparan tadi saya bilang tadi. Bahwa kita menginginkan proses lab krim ini harus dilakukan secara transparan. Tidak kayak kemarin, tertutup banget gitu. Kita minta tanggapan dari Pak Susno. Pak Susno, Pak Herman meminta bahwa penyelidikan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh lab for Bareskrim ini dilakukan secara transparan, sehingga yang hasil kemarin ini sebetulnya masih diragukan karena dilakukan secara tertutup. Tanggapan Anda, Pak Susno? Memang demikian ya, yang namanya penyelidikan itu tertutup ya, tidak terbuka. Kalau udah ditangkap penyidikan baru itu bisa terbuka. Tetapi apapun, kalau memang Polri
bersedia untuk mengundang semuanya, ya oke, nggak masalah, dan itu bisa saja. Tetapi karena masih penyelidikan, tetap itu belum menjadi alat bukti yang sah ya. Karena apa? Karena masih penyelidikan ya. Jadi bisa saja asal memang sudah disepakati, apalagi Kapolri sudah merintahkan ya. Oke, makasih. Baik, saya minta tanggapan dari Bang Aswan. Bang Aswan, apakah Anda sepakat kalau ini dilakukan kembali secara transparan? Identifikasi ijazah tersebut apakah asli atau tidak? Ya, sebelum saya masuk ke sana ya, ke pertanyaan tadi, saya ini bertanya-tanya apa motivasi dari Roy Suryo CS ini terhadap ijazah ini. Karena begini, ini kan permennya mau panjang ini kan, sampai kasasi kan. Ya, padahal dari pertama dia mengatakan tunjukkan saja ijazahnya itu, udah kalau itu asli udah that's it. Nggak ada lagi kan. Tapi ini kan sudah mensiapkan gitu. Arsenalnya ini jangka panjang ini. Artinya apa maksud dan tujuannya itu? Tapi kan Pak Jokowi juga kemudian mengikuti, nah, satu, Bang Andi. tunggu dulu, saya sebelum jawab yang lain. Oke. Ya. Terus yang kedua, ya untuk masalah tadi kan sudah juga dijelaskan, ya. Ini masih tahap penyelidikan di Barreskrim. Ya. Ya, dan memang tertutup. Ya, waktu itu saya mendengar juga bahwa juga mengundang sebetulnya dari pihak dari TPU Pak Egy Sujana kan yang melaporkan dia kan. Betul. Kan tidak ada karena katanya sakit. Ya. Maka itu tetap dilanjutkan untuk membuktikan itu. Dan ternyata identik. Kalau identik kita bilang tuh asli lah. Karena yang dibandingkan ini adalah ijazah-ijazah seangkatan beliau gitu. Dan semuanya bentuknya sama. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat situasi seperti ini, ya, sebetulnya sih sebaiknya ya santai-santai saja lah. Ya kan? Kita ini mau buktikan persepsi pihak sana, monggo, kita juga monggo. Ya. Akhirnya apa? Banyak juga penumpang gelap mau pansos nih. Ya kan, muncullah namanya Universitas Pramuka gitu kan. Ini kan lucu saya bilang. Saya langsung bantah itu. Kalau mau kita bahas, kita bahas juga boleh itu. Pansos gimana, Bang? Loh, pansos bagaimana? Dia mengatakan bahwa ijazah 2012 itu dibuatnya itu ya waktu mau maju Pilgub DKI dan Pilpres itu dibuatnya di Pasar Pramuka. Ini kan lucu buat saya gitu. Karena saya itu ada pelaku langsung ya waktu 2012 pemilihan gubernur Pak Jokowi dan Pak Ahok itu. Saya di tim kampanye beliau gitu. Jadi paham betul. Dan orang-orang yang disebutkan oleh oknum tersebut yang mau pansos itu, itulah teman-teman baik saya gitu loh. Dan saya berinteraksi pada saat itu. Berarti Bang Aswan sendiri melihat dokumen-dokumen resmi Pak Jokowi, begitu maksudnya Bang? Kalau dokumen resmi itu bukan di divisi kita, itu langsung di bidang di sekretariat. Ya waktu itu Pak Andi Juan ada Pak Pras sebagai pada saat itu dia bendahara ya, ada Boy Sadikin ya pas sebagai ketua, ya mereka lah yang tahu itu, ya kan kita ini adalah bagaimana mengarrange ya. Kampanye beliau itu dan juga menerima masukan dari luar dan kita yang menggodok semua sehingga beliau itu bisa ke sana bisa ke sini. Itulah awal belusukan terjadi situ di tim sosialisasi kampanye. Tapi kan yang menjadi cukup menarik bagaimana kalau kata Bang Andi Aswan ini ada pansos-pansos yang hadir. Nah, salah satunya adalah dari Universitas Kedokteran UGM sendiri, Dr. Tifauzia yang kemudian menyatakan bahwa foto KKN Pak Jokowi kok wilayahnya beda dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Jokowi. Tapi dijawabnya sesaat lagi ya Pak Andi Aswan di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.